Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia-Nya, terutama karunia hidayah, karunia kesehatan. Semoga duduk kita di majelis ilmu ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke hadis yang ke-244 ya, dari kitab Syama'il Imam Baghawi. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi, hadatsana Al-Tahir bin Ali qala amba'ana, ya ana itu amba'ana ya, Muhammad ibn Ibrahim qala amba'ana Abdullah ibn Muhammad qala akhbaruna, na itu akhbaruna ya. Qala akhbaruna ibnu Rustah qala akhbaruna Ubaidillah bin Mu'ad qala akhbaruna Abi an Hamid an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya sampai kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Istahmala Abu Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawafaqa minhu syuran faqala wallahi la ahmiluk. Falamma qafa da'ah faqala ya Rasulullah qad halafta alla tahmilani, qala wa ana ahlifu la ahmilannak, fahamala. Istahmala Abu Musa Rasulullah SAW, Abu Musa meminta ke Nabi untuk membawakan sesuatu. Ini kemungkinan itu ada sedang berjalan. Memang kalau safar, terutama perang itu kan ada yang naik unta, ada yang jalan. Nah, yang jalan kan bisa aja nanti masing-masing, Rasul ngaturnya masing-masing unta itu bisa bergantian, bisa 2-3 orang. Termasuk Rasul. Rasul itu ya kena aturan kayak gitu. Meskipun sahabat ya biasanya tidak akan berani. Cuman aturannya sama. Misalnya unta satu ini siapa aja, unta satu aja. Nanti gantian. Gantian yang jalan siapa, yang naik siapa, sampai ke tujuan. Nah, Abu Musa bisa aja minta dibawakan sesuatu. Karena kalau yang jalan kan berarti angkutannya berat, angkutannya diikutkan di untanya, nah dia tinggal jalan orang. Tapi fawafaqa minhu syughlan, tapi pas kedapatan Nabi lagi repot. Faqala wallahi la ahmilu, kata Rasulullah, saya demi Allah saya tidak bisa membawamu. Falamma qafa da'a, ketika Nabi selesai da'a, Nabi memanggilnya. Faqala ya Rasulullah qad halafta alla tahmilani. Ya Rasulullah, engkau tadi bersumpah untuk tidak mengangkutku, menaikkanku. Qala wa ana ahlifu la ahmilunnak, fahamala. Nabi menjawab, saya bersumpah untuk membawamu, fahamala. Maka Nabi kemudian membawanya, memboncengkannya gitu ya. Ini satu kejadian kecil menarik. Tadi bilang tidak membawanya, bahkan menggunakan kata sumpah. Kemudian begitu selesai, Kofa itu kayak kan lagi repot tadi, begitu sudah, oh ya tadi Abu Musa tadi minta tadi ya, terus dipanggil, sini barengan gitu. Nah, kata Abu Musa al-Asy'ari, engkau tadi bersumpah tidak mengangkutku. Nah, kata Nabi, saya bersumpah mengangkut. Pelajarannya,
boleh membatalkan sumpah demi kebaikan. Jadi secara hukum, misalnya demi Allah saya nggak bisa ngasih ke masjid. Ada duit, ya demi Allah saya kasih. Jadi membatalkan sumpah yang pertama. Nah, secara hukum, apakah nanti harus kafaroh yamin? Maka nanti dia kafaroh yamin, puasa 3 hari untuk bisa ketemu melaksanakan sumpah yang kedua. Itu fikihnya. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan tidak perlu kafaroh yamin. Karena dia telah bersumpah ulang untuk memberi. Sementara sumpah yang kedua lebih baik. Jadi tidak dianggap melanggar sumpah. Ya, pelajaran pertama ini secara hukumnya, kalau engkau bersumpah dan kedapatan ada yang lebih baik dari sumpah pertama, maka sumpahlah yang pertama. Maka rubahlah sumpah. Pelajaran yang kedua, bisa jadi ini disebut dengan sumpah lagu namanya. Sumpah lagu itu menggunakan kata wallah, tapi tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Lebih karena menguatkan. Namanya sumpah lagu. Meskipun kata wallah, tapi sebenarnya itu tidak dimaksudkan sebagai sumpah, tapi sebagai penguatan. Nah, kalau dalam literatur bahasa Arab, memang ini biasa digunakan. Makanya di Arab kan sering wallah, wallah, apa aja wallah ya. Nah, kalau orang Mesir malah kelebihan wallahi wa rasuli gitu. Demi Allah dan Rasulnya. Nah, ini memang dalam tradisi bahasa di Arab ada namanya sumpah lagu namanya. Sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Dalam pembahasan aja. Perkara kecil, contoh Wallahi analan. Nah, gitu biasa kayak gitu itu. Wallahi analan awatan asyrab syai. Demi Allah saya sekarang itu ingin minum teh. Makin mawajad, tapi enggak ada. Itu bahasa itu namanya sumpah lagu. Nah, bisa jadi ini disebut sumpah lagu. Meskipun Abu Musa al-Asy'ari tadi menegaskan Nabi menggunakan kata sumpah dan diakui sebagai sumpah. Tapi ala kulli hal, pelajaran pertamanya bisa kembali ke bahwa kalau ada orang bersumpah dan ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah pertama, maka boleh dibatalkan. Dan menggunakan sumpah yang kedua untuk membatalkan sumpah yang pertama. Yang kedua, bahwa ini menunjukkan betapa kerendahan hati Nabi, kelapangan dada Nabi, kita nyebutnya mau direpotin sahabatnya gitu. Bapak pasti tahu kan, semakin tinggi posisi orang itu semakin nggak mau direpotin, betul nggak? Ya, Bapak jalan sama bos, mau nggak bos mau disuruh ngangkut bareng? Pak tolong dong, minta tolong sebentar. Mau nggak? Pasti nggak mau. Tapi seseorang leader yang baik, bahkan dia mau direpotin oleh anak buahnya. Gitu. Menunjukkan kerendahan hati. Abu Musa minta Tuhan ditumpahkan. Dan semoga kita bisa mencontohnya. Meskipun omongan ini kayak omongan di langit, karena nggak ketemu fakta. Nah, boro-boro posisi tinggi, kadang posisi seupil aja di ini udah pol sombongnya. Di kantor misalnya, kantor seupil berapa orang, terus jadi bos dikit aja, punya anak buah 3, udah bos 3 padahal anak buahnya. Inna sallallahu alaihi wasallam orang terbaik, makhluk Allah terbaik, hamba Allah terbaik. Seorang rasul, seorang pemimpin yang nggak terkalahkan. Ketika datang perang nggak ada satupun yang bisa mengalahkan. Tapi mau direpotin sahabat, ikut naik unta. Karena memang aturan yang Rasul tetapkan kalau lagi bepergian kayak gitu, emang satu unta untuk 2-3 orang gantian. Gitu. Jadi
mau direpotin. Nah, situasi ini kita bisa turunkan ke level yang lebih hari-hari. Sebagai ayah, sebagai ibu, harus mau direpotin. Saya suka tekankan ini. Kalau nggak mau direpotin, ya jangan jadi ayah, jangan jadi ibu. Jangan jadi pemimpin. Makanya leader itu, mau apapun leadership, mau di urusan agama, urusan dagang, urusan apapun. Ya. Kepemimpinan itu jalan penderitaan, bukan jalan mengeruk dana. Gitu. Ungkapan siapa itu? Mahatma Gandhi. Kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan. Kalau tidak siap menderita, jangan mimpin. Makanya di negara-negara sekuler, liberal, siapa yang memasuki wilayah kepemimpinan, misalnya akhirnya nyalon jadi gubernur, atau wali kota, itu dia siap untuk menderita. Kalau mau seenaknya, jangan jadi leader. Jadi follower aja, itu seenaknya. Emang seenaknya bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh, mau direpotin, selevel kayak begini. Padahal, ia bisa buat aturan, dan pasti ditaati sama sahabatnya. Dan sahabatnya pasti akan ikut. Bang Allah memuliakan hamba ini. Orang terbaik. Keringatnya aja wangi. Gitu lah. Keringatnya. Jadi kalau saya suka mengatakan, cetakan badan Nabi itu khusus. Kalau seluruh orang di alam semesta ini kan keringatnya bau, betul ya. Kenapa ya? Karena ada kotoran di dalam. Itu menyebabkan keringat. Nah, keringat itu kan buangan kan. Keringat itu sebenarnya kan mirip air seni, buangan kan. Gitu. Dibuang lewat keringat dan macam-macam. Ini keringatnya wangi, berarti Nabi dalamannya bersih. Keringatnya aja wangi. Jadi cetakan fisiknya ada khusus gitu. Tapi rendah hati, Masya Allah. Mau direpotin. Dan bab ini nanti kalau kita baca lebih lagi ya. Kalau musim dingin, ya sekarang kan musim dingin nih ya. Itu banyak sekali para pembantu di kota Madinah yang datang ke Nabi minta doa. Kalau minta berkah. Datang membawa air, kemudian Nabi mau melayaninya. Nabi masukkan tangannya di air, didoain, dibawa pulang. Padahal kalau namanya dingin itu, ya airnya pun dingin-dinginnya. Nah kalau leader ada sedikit punya kesombongan, engkau ya, ntar aja, agak ngedikit, ngerepotin orang aja sih loh. Nah itu kira-kira tuh. Sampai ada anak buahnya nunggu 2 jam baru keluar. Nunggu 3 jam baru keluar. Ada apa? Ya sudah. Congkak. Dan kaum muslimin tidak pantas. Tidak ada lebih mulia dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberikan contoh luar biasa. Yang ketiga, kita belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kecepatan merespon ketika dalam keadaan repot. Tadi kan pas repot ya, fawa faqaminusyughlan. Maka kalau memang ada peluang untuk menolong, membantu, segera, nggak usah diundur-undur. Emang misalnya bisa jadi kayak kita lagi ngobrol sama orang terus ada orang datang. Misalnya kan bapak-bapak nih kalau di kantor lagi ada tamu, terus anak buahnya datang. Mas bentar ya, gitu. Ah, sini cepet. Gitu. Jadi merespon permintaan kondisi orang secepat mungkin. Itu memang etika yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melelet-leletkan, tidak melambat-lambatkan, tidak mengabaikan. Bentuk penghargaan Nabi kepada semua sahabat. Makanya nanti kalau Anda perhatikan seluruh kisah sahabat dengan Nabi itu
Itu saya bisa mengatakan sahabat itu merasa nomor satu semua di depan Nabi. Siapapun itu merasa nomor satu. Saking respeknya Nabi ke mereka. Gitu. Ayo kita belajar seperti itu. Semoga tidak ada sedikit pun congkak di hati. Nah, congkak itu kan berlevel-level. Kalau menggunakan budaya di Jawa itu, congkak itu ada bahasa-bahasanya yang menggambarkan level kecongkaan. Gitu. Kalau yang paling bawah ini kemelinti itu ya, itu masih I itu biasanya sedikit. Di atasnya kemelinti apa? Nanti kemelungkung, ada ongnya. Jadi sombong itu belakang ujung banget. Cuma saya nggak terlalu detail ya. Ada kemelinti, ada kemelungkung. Ada apa lagi itu. Sampai nanti baru, dan itu di dalam literatur Islam, emang nanti ada kiber, nanti ada fakhr, di bawahnya ada fakhr. Gitu. Terus nanti bawahnya ada ujub. Gitu. Nah, campuran ujub itu ada sum'ah samaria, itu campuran sudah. Itu semua adalah deretan kiber atau kesombongan. Nabi mengajarkan kerendahan hati. Salah satu bentuknya ini kecepatan merespon, termasuk saat kita lagi repot. Nah, semoga Allah mudahkan kita mengikuti ya. Harus diakui Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu yang lambat diaksep oleh umat Islam itu bab sikap mental seperti ini. Yang masih kokoh dalam umat Islam sekali itu hukum. Sikap mental udah banyak yang hilang. Karena sikap mental itu tidak ada halal haramnya. Kecuali sampai menyentuh batas haramnya. Gitu. Karena kan ukurannya sangat kualitatif, kan beda kalau hukum ya. Minum khamr, gampang kan? Tidak sholat, nyentuh perempuan. Tapi kalau ini kemelinti apa kemelungkung apa sombong, mirip-mirip itu. Tahu ya kalau orang yang ngomong ngawur itu kan ujung ngomong ngawur dalam agama namanya kadzib ya. Bohong, dusta. Itu kan ada ngedabrus, ada istilah-istilahnya itu. Itu yang ngomong sampai ujungnya nanti bohong, dusta gitu. Apa sampai ujungnya apa. Jadi ada rentetan-rentetan yang nanti ujung pada satu bahasa hukum. Nah, Nabi memberikan contoh etika dan sikap mental ini memang di area etika. Kabar buruknya setelah kemunduran kaum muslimin, anggap kemundurannya itu dimulai abad ke-18 ya. Puncaknya abad ke-19. Karena apa? Seluruh kaum muslimin dijajah. Itu puncak kemunduran. Jadi abad 17 Eropa itu mulai bangkit karena ada mesin uap. 18 kaum muslimin bergeser, dia mulai naik. Nah, puncaknya 19 seluruh negara Islam terjajah. Di saat-saat kemunduran itu, maka tradisi pendidikan di Islam fokus fikih. Yang lain sudah hilang. Fikih, karena itu batas terakhir, fikih itu batas terakhir mempertahankan agama. Batas terakhir. Nilainya, mentalnya udah bubar semua, udah hilang semua. Gitu. Dulu kalau kita tarik ke lebih tinggi lagi, para sahabat itu siapapun dia nggak pernah minder ngadepin orang kaya. Karena mereka ukurannya bukan kekayaan. Namanya mental menang itu ada pada setiap sahabat, siapapun dia. Pernah dengarkan kisah Rib'i menghadapi Rustum di zaman Khilafah Umar ibn Khattab. Rib'i itu seorang sahabat yang menggunakan pakaian sederhananya sebagaimana nilai yang ditanamkan oleh Islam. Diutus Umar menghadapi Rustum. Rustum itu siapa? Raja besarnya
Persia. Madinah saja sama Persia itu kayak bumi sama langit. Kalau melihat istana. Oh, masjid Nabi itu zaman Umar itu belum banyak berubah. Zaman Umar udah diperluas memang, tapi ya masih seperti itu. Belum berubah banyak. Kan berubah banyak kan zaman apa namanya? Khilafah Rasyidah, apa Khilafah Rasyidah? Saat Umayyah, saat Abbasiyah itu baru berubah banyak. Jadi emang hidupnya begitu. Ya, nilai yang ia bawa itu ngelihat terus tuh. Kalau orang Jawa bilang bukan kemecer, tau enggak ngiler. Gitu. Kokoh dengan nilainya. Karena bagi Rib'i ini enggak ada artinya. Semua kemewahanmu ini enggak ada artinya di mata saya. Tegak. Ketemu dengan unta, dengan kuda yang dinaiki. Itu hilang kan. Nah, tersisa mentalnya rapuh, mentalnya jadi takut, mental kalah. Karena menggunakan ukuran mereka, bukan pakai ukuran kita. Gitu. Tiba-tiba ukuran kita, ukuran mereka, bukan ukuran kita. Gitu. Di salah satu sekarang yang lagi bermasalahkan, pendidikan itu tujuannya nyari kerja. Ya kalau sekolah nyari kerja, nggak usah sekolah. SD dagang lebih cepat kaya daripada sekolah. Kelamaan, serius. Kalau sekolah cuma nyari kerja, kelamaan. Bukan rute dapat duit. Karena surveinya pengusaha sak dunia ini sebagian besar tidak tamat perguruan tinggi. Yang tamat 1-2. Di Indonesia semua pengusaha nggak tamat perguruan tinggi. Kalau tamat perguruan tinggi bukan jadi pengusaha, jadi konsultan. Kongkonane wong kesulitan. Emang sekolah itu untuk membuat orang pinter. Nah, tinggal nanti pinternya aplikatif atau wacana. Beda lagi urusannya nanti. Membuat orang soleh. Kalau bahasa undang-undang pendidikan, membuat orang yang beriman kepada, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kan trennya mau ke arah situ. Nah, itu ngaco jadinya. Dan macam-macam. Tentu bukan berarti mencetak generasi pengangguran ya, karena ilmunya nggak aplikatif. Bukan untuk itu, tapi lebih dari sekedar pekerjaan urusannya. Nah, sehingga batas terakhir ketika situasi mundur itu, yang populer itu fikih. Udah, jadi yang penting halal, haram, syah, nggak syah. Nilai-nilainya udah hancur. Udah, nggak ngikut sudah. Kepejuangan, pengorbanan, keberanian, mental hilang sudah rontok. Dan itu kita dapati bahkan menimpa kepada tokoh-tokoh agama gitu. Seorang yang mesti membawa kemuliaan Islam disentuh dengan sesuatu sedikit ambruk, agamanya dijual. Saya perhatikan ini bukan bab tentang ilmu tidak ilmu, ini bab tentang mentalnya sudah hancur sebelum jadi orang alim. Jadi mentalnya sudah sebelum jadi orang alim. Itu yang sikap mental sudah hancur sebelum menjadi punya ilmu. Kan yang penting kalau nanti kita memiliki konsen di pengembangan SDM kan. Sebelum ilmu itu, yang pertama sikap mental. Nah, sikap mental itu kalau di dalam materi agama adanya di ilmu tazkiyatun nafas dan akhlak nih yang sekarang kita bahas. Di bawahnya lagi belief. Itu yang menjadi materi tauhid. Ada keyakinan, ada belief. Belief membangun sikap mental. Sikap mental baru nanti ilmunya masuk. Nah, kalau orang meskipun ilmunya bagus, sikap mentalnya ambruk, beliefnya ambruk. Bukan siapa-siapa dia. Siapapun dia. Maka kita bisa kedapati kan. Ini orang pintar kok, ini orang pintar kok bebek gitu, tong bebek ya. Ada istilah bebek, tong bebek ya. Ngikut kayak nggak punya pendirian. Karena sikap mentalnya udah ambruk. Jadi sekolah ya hanya nambah ilmu aja, tapi nggak punya sikap mental. Ambruk. Itu yang hilang di kaum muslimin. Gitu. Masih dengar kan ada kisah ketika kisah yang pernah dikisahkan
oleh Erdogan di salah satu pidatonya saat Tartar itu menghancurkan Baghdad, kan Tartar ini kan akhirnya ngumpulin semua orang yang sudah ditaklukkan ini, ditanya, di mana ulama kalian? Di mana raja kalian? Enggak ada satu. Ada bocah muda keluar, ucuk-ucuk. Dan dia mengatakan, kalau kau ingin yang jenggotnya panjang, saya bawain bawain kambing. Kalau kamu ingin ininya panjang, dibawain berapa on. Suaranya kenceng, saya bawain ayam. Kalau kamu ingin badannya gede, saya bawain onta. Terus akhirnya ditanya, kenapa kalian kalah? Gitu. Nah, anak ini mengatakan, karena mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT. Gitu. Karena kami foya-foya, kami begini-begini. Maka kalian yang enggak berperadaban bisa mengalahkan kami. Maka ketika itu, katanya anak muda, bukan karena kalian hebat kami kalah. Tapi ketika itu kami akan temukan kembali. Ketika kami bersyukur kepada Allah. Kami mengikuti sunnah-sunnah Nabi kami akan kalahkan kalian. Dan akhirnya kan kembali lagi. Nanti setelah lama, meskipun tidak lagi di tangan Baghdad, Islam tegak kembali. Nanti ada pertempuran paling dahsyat namanya di Ainul Jalut. Itu pertemuan terakhir akhirnya kembali lagi. Dan kabar baiknya Tartar menjadi negara Islam. Jadi aneh juga, menaklukkan tapi ikut agamanya ditaklukkan. Jadi kami ulangi lagi, memang harus diakui sikap mental ini yang hilang. Gitu. Begitu orang kena sombong, begitu orang macam-macam, langsung ambruk langsung. Nah, itu makanya salah satu hikmah ilahiyah yang harus kita dapati ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah atau keberlimpahan dari Allah, maka hal pertama yang harus dikuatkan adalah apakah kita sanggup enggak menerima karunia Allah yang lebih besar atau tidak sanggup. Jangan sampai satu sedikit karunia sudah membuat kita oleng, kemudian kita tidak lagi berhak mendapatkan karunia. Nah, kembali ke tema kita, Nabi memberikan contoh bagaimana ia merespon cepat kepada permintaan sahabat, bagaimana Nabi juga rendah hati kepada para sahabat. Lanjut ya, hadis ke-234. Saya langsung bacakan ini ya. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaih, hadatsana Tahir bin Ali ila akhir sanad an Jarir radhiyallahu taala anhu. Ya, Imam Baghawi dengan sanadnya sampai Jarir radhiyallahu taala. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala buyutahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebagian rumahnya. Ya, ini kan memang rumah Nabi itu kan 10 ya. 9 itu untuk istrinya, 1 di tengahnya itu ada Ali dan Fatimah. Dan rumah Nabi itu sekitar 4,5 kali 7,5, sekitar itu lebarnya per 1 kamar. Dan per masing-masing kamar terbelah 2. Depan bagian tamu, belakang yang tengah itu bagian tempat tidur. Yang di depan menggunakan ordeng, kain penutupnya. Yang masuk ke tempat tidur itu yang pintu kuat. Itulah rumah nabimu. Gitu. Hebatan kan umatnya rumahnya Masya Allah, pol-polan. Itulah rumah nabimu. Dan nabimu yang menangani itu rumahnya begitu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ba'ya buyuti fadakhala al-bait, maka Nabi kemudian masuk, famtala al-bait. Ternyata rumah udah penuh. Wadakhala Jarirun faqa'ata kharijal bait. Dan Jarir masuk dan ia duduk di luar rumah karena penuh.
Fa'absarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha thawbahu falaqahu falaffahu farama bihi ilaihi. Nabi melihat Jarir duduk di luar rumah. Di teras ya. Nah, rumah Nabi itu ada lorongnya. Jadi pernah ngeliat rumah petakan kan ya. Nah, di depan kalau asumsinya nanti depan pintu-pintu itu nanti ada tembok. Rumah Nabi gitu, ada tembok. Nah, itu yang lorong di antara kamar-kamar. Nanti ada pintu besarnya ke sana, yang ke masjid. Jadi mungkin ya sekaligus pagar, sekaligus penutup pintu langsung, pintu rumah. Emang bentuk rumah Nabi gitu. Jadi ada lorong. Kalau saya perhatikan di lorong sih paling 1 meter 2 meteran sekitar itu lorongnya antara pintu-pintu itu. Nah, di lorong itu dulu ada seorang tawanan Badar yang ditaruh di situ oleh Nabi SAW, dan itu merupakan keluarganya mantan suaminya Sauda yang sudah meninggal. Ada salah satu pimpinan Quraisy itu keluarga suaminya Sauda. Sauda kan pernah menikah terus meninggal kan, kemudian dinikahi sama Nabi. Ya itu keluarga suaminya, ya itu ditaruh di lorong itu. Yang kemudian karena merasa ada hubungan sama Sauda, kemudian dia ngomong ke Sauda, dan Sauda ngelayani. Nabi melihat langsung, ya Sauda, gitu. Tidak boleh. Akhirnya saya bilang, ya Rasulullah, dia adalah keluarga dari suami yang akhirnya sudah. Ya nggak diizinkan Nabi. Nah, di lorong itu maksudnya. Jadi lorong itu pernah ditempati seorang tawanan. Fa'akhadha thawbahu falafahu farama bihi. Nabi mengambil pakaiannya, melipatnya, dia memberikan kepada Jarir. Faqala ijlis ala hada. Nabi berkata, duduklah di atas ini, di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadahu Jarir fawadha'a ala wajhi wa qabbala. Jarir mengambilnya, meletakkan di wajahnya dan menciuminya. Jadi nggak beranilah menduduki pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini pelajaran penting yang pertama, betapa Nabi memuliakan tamu. Nah, bentuk memuliakan tamu datang karena kita rendah hati. Jadi orang yang nggak bisa memuliakan orang, emang sedikit ada kesombongan. Tapi orang yang full rendah hati pasti memuliakan siapapun, termasuk anak kecil, termasuk orang biasa, siapapun dimuliakan. Dan itu bagian dari sifat yang paling menonjol dari Rasulullah SAW, memuliakan tamu. Dan Jarir ini tidak termasuk sahabat tua, dia termasuk sahabat yang agak muda. Jarir, Jabir, itu termasuk sahabat muda, bukan sahabat kayak Abu Musa, itu termasuk sahabat tua. Ya kalau yang tua ya Abu Bakar ya, termasuk seumuran dengan Nabi, selisih 2 tahun. Tapi ini Jarir sahabat muda, tapi mendapatkan sikap yang demikian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, bentuk memuliakan tamu, sayugnanya semaksimal yang bisa kita lakukan. Nah, di konteks ini, ya karena memang beliau kan duduk di lantai, ya pemuliaannya ya ada tikernya, ada alas. Lah karena Jarir ini nggak dapat tempat, ya duduk di lantai. Tapi Nabi bahkan ngasih pakaian. Pakaian Nabi, bukan karpet ya, pakaian yang dikasihkan. Demi memuliakan Jarir radhiyallahu ta'ala. Segitu-gitunya memuliakan. Semoga kita dimudahkan untuk itu. Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbi qalu habbatin min kibr. Tidak masuk surga jika ada sedikit saja dari sifat sombong di hati. Sedikit saja tidak akan mencium bau surga. Nah, memuliakan tamu semaksimal mungkin ini, itu salah satu ajaran agama yang sangat ditekankan oleh Nabi. Harusnya terkenal ya. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifa. Orang bertanya, apa sih hebatnya tamu? Jawabannya yang paling gampang ya itu ajaran Nabi. Ya, Nabi suruh memuliakan tamu, memuliakan tamu.
Tapi hikmahnya ya, hikmahnya. Tamu itu duta yang akan bercerita kepada siapapun yang akan ditemui di luar sana. Maka duta ini harus dapat experience yang baik ketika ketemu orang muslim. Jadi kalau kita memahami kondisi sosial masyarakat saat itu, kan tidak ada hotel, betul ya? Tidak ada penginapan. Maka saat itu namanya orang nginep ya di rumah yang dikunjungi. Itu kalau tamu jauh. Kalau tamu dekat, ya tidak mungkin datang kepadamu kecuali ada maksud. Dia akan pulang nggak lama. Akan kembali ke tempatnya. Entah tempatnya itu RT-nya, RW-nya, atau bahkan keluar daerah, atau apapun. Maka ketika orang yang menjadi duta ini punya experience indah dengan orang Islam, bercerita nggak kira-kira? Makanya ada kisah yang cukup menarik. Seorang dari Badui datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kan mendapatkan pemberian dari Nabi nggak sedikit. Langsung pulang ke kampungnya. Badui. Kata orang ini, aslimu. Islamlah kalian sekarang. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhaful faqr. Karena Muhammad itu memberikan ke saya pemberian seperti orang yang nggak pernah takut kemiskinan. Saking banyaknya pemberian Nabi kepada dia. Dia bercerita. Dan tamu Nabi sering. Nanti ada tamu lagi Badui yang diperlakukan sama Nabi dengan cara yang beda. Macam-macam. Mereka bercerita. Ini kira-kira hikmah ilahiyahnya. Mereka adalah duta. Masih ingat nggak teori bagaimana restoran itu laku? Jangan pernah kecewakan siapapun orang yang pernah mampir ke restoran. Betul ya kira-kira? Orang Padang berkata, kalau kau merasa ada yang tidak enak, laporlah kepada aku. Tapi kalau engkau enak, maka sampaikan kepada tetangga. Betul nggak? Jangan dibalik, jangan minta dipuji. Kalau yang bagus, sampaikan ke saya. Yang jelek, sampaikan ke tetanggamu. Hancur nggak tuh? Pernah nggak dengar teori first impression ya? Kalau ada perusahaan punya produk, apalagi jasa, pertama yang dijaga adalah bagaimana experience pertama ia bersentuhan dengan produkmu atau jasa, betul ya? Harus mendapatkan impresi yang indah di pertama kali bersentuh. Masuk kantormu, keren, betul ya? Ketemu salesmu, langsung setuju. Itulah memuliakan tamu. Dia adalah duta. Dan tidak sedikit yang mendapatkan hidayah karena bertamu. Kisahnya banyak ya. Tamu yang datang ke Palestina, tamu yang datang ke Turki, udah viral. Begitu, loh orang Islam begini ya memerlukan tamu ya. Islam. Ketika kita bisa belajar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan materi yang tabat yang disebut sekarang namanya gerak cepat, gercep. Segera gitu. Ngapa-ngapain segera. Tamu ada tamu, gitu. Nggak panjang gitu. Nah, kalau boleh saya coba buat kesimpulan, bahasa yang cukup mendekati budaya Nabi ini namanya satset, ngerti nggak? Apa itu satset? Bukan lambat, cepet gitu, ngapa-ngapain. Dan budaya cepet ini bukan kecepatan ya. Kalau kecepatan namanya gerusa-gerusu ya. Nabi itu kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit. Ya. Ada hubungan jalan dengan bekerja. Antum pernah kan di negara maju pasti.
Semua negara maju, jalannya cepat apa lambat? Coba kasih ke saya negara maju yang jalannya lelet. Ya, semua negara maju, jalannya cepat. Jalan Nabi itu cepat. Dan memang ngapain-ngapain cepat. Nggak ada yang lambat Nabi. Cepat gitu, saset-saset gitu. Ya kalau saya cerita tentang masalah keputusan perang kan, perang Uhud, itu kan agak lama. Maksudnya saya pidato, Abu Bakar bicara, ini bicara, akhirnya diambil pendapat, yang muda lebih suka ke Uhud, yang tua lebih suka putus. Perangnya ke Uhud, langsung masuk rumah pakai baju perang. Bukan, ntar ya minggu depan. Enggak gitu, lama pakai baju perang. Jadi habis putus itu, habis pidato itu, langsung masuk ke kamar, ke rumah, pakai baju perang. Jalan. Sampai anak-anak muda yang merasa, kan Nabi itu kalau nggak suka kan wajahnya tampak. Ya. Itu yang baik. Jangan terlalu menyimpan, kan nanti kamu repot sendiri. Tapi jangan terlalu ngablak, karena nanti ngerepotin orang lain. Nabi itu kalau nggak nyaman, wajahnya tampak. Karena apa ya? Nabi kan kulitnya putih, jadi kalau agak nggak nyaman langsung merah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngelihat wajah Nabi kayak gitu, anak muda datang, ya Rasulullah, ka'anan ukhriju. Kok kayaknya saya membuatmu agak kecewa. Langsung kata Nabi, ma yang bagi li nabiyyin idza labisa lu'mata yakhlu hatta yudhhirallahu amrah. Tidak pantas seorang nabi sudah pakai baju perangnya dilepas kembali. Udah pakai baju perang jalan. Jadi apa? Satset. Kenapa demikian? Pertama, karena kewajiban orang Islam itu banyak. Jangan kau pikir kita kewajibannya cuma ke masjid, nyari nafkah, pulang. Enggak gitu cara berpikirnya. Ini termasuk mindset paling fatal, yang sikap mental paling fatal yang menimpa generasi umat Nabi yang ada di abad ke-21. Dipikir kerjaan itu cuma dua. Ke masjid sama nyari nafkah. Dipikir. Gitu. Jadi kalau aku sudah rajin ke masjid, saya mau udah nyari nafkah. Udah surga kita, ahli surga sudah. Kewajiban itu sehala-hala. Termasuk kewajiban menjaga keutuhan kaum muslimin. Itu kewajiban. Siapa yang ke-50 baru kita bahas kemarin. Saya pikir kita itu duduk manis gitu. Allah tekan-tekan kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kalian hai kaum muslim itu khaira ummah. Sebaik-baik umat. Siapapun bangsa, dari darah manapun, tingginya berapapun, begitu dia mukmin, maka khaira ummah, sebaik-baik. Kamu punya modal terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk orang. Kita dilahirkan bukan untuk diri sendiri, kita dilahirkan untuk orang lain. Yang berpikir untuk orang lain siapa? Leader. Berpikir untuk diri sendiri, follower. Emang kita dikeluarkan untuk orang lain. Emang datang pergi untuk orang lain. Dari situlah makanya harus satset. Kalau enggak, ya enggak bisa, enggak banyak pekerjaan. Gitu. Nah kan termasuk wajib masih nyari nafkah. Wajib ini semua. Jadi harus satset. Dan Nabi memang satset. Cuapet Nabi itu, Masya Allah. Ya kalau nggak gitu ya, achievement-nya nggak sebanyak itu. Tidak suka. Lah kalau perang itu kira-kira persiapan 10 tahun, berarti kan sekali doang perang ujungnya. Tapi persiapan perang nggak nyampe 2 hari. Ngerapat langsung perang, kelar dah. Gitu. Dan cuma narik menangan. Nah, kita ini persiapannya lama, kalah buka ujungnya. Jadi ini benar-benar harus diperbaiki. Udah persiapannya lama, ujungnya kalah juga ujung. Ini persiapannya nggak lama, 2 hari, menangan. Ini yang disebut dengan belajar tentang sikap mental.
yang hilang dari kaum muslimin. Bahkan disindir oleh Syekh Nu'man, seorang dai dari Yaman yang tinggal di Amerika. Dia mengatakan salah satu sikap buruk kaum muslimin terhadap Quran, atau yang disebut su'ul adabnya mukmin kepada Quran adalah ia menjadikan Quran hanya sebagai bahan bacaan, bukan menjadi sumber nilai. Bukan menjadi sumber nilai. Padahal dia adalah sumber nilai, bukan bahan bacaan. Gitu. Contoh gini, ada orang sholat nggak telat, tapi nyebelin. Suka nggak punya tangga kayak gitu? Atau nyebelin kan? Ada orang nyebelin, ada kan nyebelin kan? Jadi kaum muslimin sekarang itu terjebak di area sini, di area fikih. Yang bab sikap mental gitu tuh nggak keurus. Makanya nanti di kantor itu suka aneh di kantor itu. Orang soleh tapi karirnya paling mentok. Kebalik kan? Maksudnya kalau orang soleh kan karirnya paling bagus. Kan dia soleh. Karena solehnya fikih doang. Sikap mentalnya kalah. Yang sana itu penuh komitmen, cepat kerjanya, bisa diandalkan, bisa komunikasi bagus. Yang ini emang rajin ke masjid tapi nyebelin. Siapa lagi itu? Pelit. Siapa lagi? Makanya. Nah, karena Islamnya tidak lengkap, baru di urusan hukum. Gitu. Makanya akhirnya nggak compete. Gitu. Itu yang menjelaskan kenapa kok perusahaan dipimpin oleh orang Muslim tidak selalu lebih baik daripada dipimpin oleh non Muslim. Gitu. Kan nggak balik-balik. Karena bab-bab kayak gini ini nggak kokoh. Dulu Rasul ajarkan ini dulu sebelum hukum. Hukum itu kan masuknya di Madinah. Awal diajarkan belief. Setelah itu akhlak, baru hukum di belakang. Tadi ya kami ulangi lagi, bahwa Nabi dari 2 hadis tadi memberikan contoh pada kita gimana cepat merespon, cepat gitu, satset, saya nggak kelamaan. Mungkin bisa 1 hadis lagi ya. Nah, terakhir, ini juga contoh bagaimana sahabat memuliakan Rasulullah. Menciumi pakaian Nabi SAW. Khusus Rasulullah, itu kan pakaiannya ada barokahnya. Ya kalau sisa wudhunya, pakaiannya. Karena emang dipakai orang suci. Ya diciumi sama, sebagai bentuk penghormatan jarak kepada Nabi SAW dan ada barokahnya. Ukasah termasuk yang ngalap barokah lewat sentuhan dengan badan Nabi di khutbah terakhirnya Rasulullah SAW. Gitu. Karena ada kewajiban memuliakan Nabi. Masih ingat nggak ada sebuah kisah Abu Sufyan datang ke Madinah setelah ia mengirim Quraisy mengirim pasukan untuk membantu Bani Qalbah untuk menyerang Bani Khuza'ah. Lupa Bani apa yang dibantu sama Quraisy. Itu kan perjanjian Hudaybiyah. Terutama perjanjian Hudaybiyah adalah kabilah-kabilah di sekitar Quraisy yang mau bergabung ke Nabi atau gabung ke Mekah silahkan. Berarti akan berhak mendapatkan hak yang sama. Nah, Bani Bakar gabung ke koalisinya Quraisy. Bani Khuza'ah gabung ke Rasulullah, jadi koalisinya Rasulullah. Selama sekian 10 tahun itu tidak boleh saling perang macam-macam. Nah, Bani Bakar sama Bani Khuza'ah itu sejak zaman jahiliyah itu perang mulu. Akhirnya begitu ada perjanjian Hudaybiyah, ikut akhirnya damai. Di tengah malam, diam-diam Quraisy ini bantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah saat mereka sholat. Karena Bani Khuza'ah sudah banyak masuk Islam, meskipun belum semuanya. Minta, ini merupakan aib. Makanya Bani Khuza'ah datang ke Madinah minta tolong pas sholat asar, Nabi mengatakan nusirta,
kalian ditolong. Mendengar situasi kayak gini, Abu Sufyan udah pusing ini. Karena tidak pantas orang menciderai sebuah perjanjian yang sudah ditantang. Datanglah ke Mekah, ke Madinah, minta supaya dimaafkan dan tetap diperpanjang perjanjian. Pertama kali ini yang saya mau kisahkan tentang bagaimana sahabat memperlakukan pakaian yang pernah kesentuh Nabi. Datanglah ke rumah Ummi Habibah. Siapa Ummi Habibah? Anaknya Abu Sufyan. Ummi Habibah dulu nikah sama seorang pimpinan Quraisy dan sama-sama masuk Islam, kemudian pergi ke Habasyah. Di sana ayahnya, suaminya meninggal. Abu Sufyan mengatakan, kau tinggalkan kami bersama suamimu demi agamamu yang kau yakini. Sekarang suamimu tidak ada. Terus apa gunanya? Jadi dia melas sekali. Hidup tanpa suami di negeri orang itu ya kayak siapa? Sementara pulang bersama ayahnya yang masih kafir. Hanya diambil sama Nabi itu. Diselamatkan. Jadi itu kisah-kisah pernikahan Nabi. Jangan, wah Nabi isinya 9. Sunnah. Gitu. Nggak ngerti kisah. Kenapa dinikahi, kenapa. Termasuk Saudah. Bersama suaminya meninggal di Habasyah. Hidup di tengah orang, akhirnya pulang. Hidup di tengah orang kafir, seorang diri, wanita seorang diri. Kanan kirinya kafir semua. Diambil sama Nabi. Nah, Abu Sufyan masuk ke rumah Ummi Habibah. Karena udah dinikahi Nabi. Begitu masuk, mau duduk ke sebuah karpet. Mau duduk, ditarik sama Ummi Habibah langsung. Bayangin aja, ayahnya datang ke putrinya, mau duduk, udah mau duduk, ditarik. Kata Abu Sufyan, semoga Allah menghinakan. Kata Abu Habib, semoga Allah menghinakan. Kata Abu Sufyan, hai putriku, kenapa kau tidak izinkan aku duduk di situ? Apakah terlalu mulia itu karpet yang tidak pantas aku duduki? Atau karena apa? Kata Habibah, itu tempat selalu menjadi tempatnya Nabi kalau datang ke rumah. Dan tidak pantas tempat yang depan duduki Nabi, kau dudukimu karena kau najis. Bayangin coba. Ummi Habibah telah menunjukkan imannya. Ia mencintai Allah, Rasulullah, jihad melebihi ayahnya. Ayahnya itu. Jadi sahabat itu memperlakukan perkara yang pernah bersentuh dengan Nabi itu sesuatu yang berbeda. Nah ini tempat duduk aja Ummi Habibah nggak boleh diduduki sama. Pernah nggak kamu seorang laki-laki Jawa itu, bukan Jawa aja, itu selalu punya tempat duduk. Kalian punya tempat duduk di rumah kan? Boleh nggak duduki sama anak? Nggak boleh, etikanya itu nggak boleh. Karena itu adalah kekuasaannya. Gitu. Nanti Anda belajar psikologi laki-laki. Punya tempat duduk dan punya meja khusus. Yang nggak boleh dudukin dalam siapapun. Jadi, apalagi ini Nabi memberikan pakaiannya ke Jarir. Jarir menciuminya. Boleh nggak? Boleh. Ya, jangan sampai nanti salah paham. Wah, menciumi baju syirik. Oh, nggak paham agama. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ini baju diciumi oleh Jarir. Bentuk penghormatan Jarir kepada Rasulullah SAW. Mungkin demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.